Bahkan kita sebagai orang NU harus mendukung. Kalau toh memang ternyata ada hasil risetnya itu betul, itu merupakan suatu kebanggaan, luar biasa kebanggaan. Ada ulama muda dari NU yang bisa menerobos atau bisa menemukan dari hasil risetnya itu tentang masalah nasab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para kiai, para ulama, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amin Allahumma amin. Pada kesempatan ini saya ingin menyikapi terkait dengan masalah polemik nasab yang sedang ramai pada sekarang ini. Yang saya sikapi adalah terkait dengan komentar-komentar yang sifatnya tidak membangun atau tidak membangun lah ya, tidak membangun dan justru malah menjatuhkan. Kalau menurut saya, yang namanya ilmu, yang namanya kiai, dan yang namanya para ulama itu pasti menguasai ilmu agama. Akan tetapi tidak semua ilmu agama, tidak semua ilmu itu dikuasai semuanya. Artinya para kiai, para ulama, para ustadz atau para pemirsa menguasai salah satu ilmu. Misalnya Kiai A menguasai ilmu fikih atau ilmu faqih. Kiai B menguasai ilmu shorof atau ilmu nahwu shorof. Lah, ketika ada permasalahan di masalah fikih, tentunya kiai atau ulama atau ustadz atau para pemirsa yang menguasai ilmu shorof, karena permasalahan yang ada itu pada saat sekarang misalnya itu terkait dengan masalah ilmu faqih, tentunya ulama atau kiai atau ustadz yang menguasai ilmu shorof itu semua akan menyerahkan kepada kiai, ulama atau ustadz yang menguasai ilmu faqih atau yang fannya di ilmu faqih. Nah, pada sekarang ini yang sedang ramai terkait dengan masalah nasab, dan nasab itu, ilmu nasab itu ada. Kalau menurut saya, ini mungkin saya bisa dikatakan pesan mungkin ya, pesan buat para kiai, para ulama, khususnya para kiai yang ada di Indonesia ya, kiai Nusantara atau ulama Nusantara, ketika mengomentari terkait dengan polemik nasab yang hasil dari riset tesisnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, ini menyikapinya yang lebih bijak lagi. Karena apa? Mungkin para kiai, para ulama tidak menguasai atau bukan fannya tentang masalah ilmu nasab. Nah, sementara Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu jelas risetnya tentang masalah ilmu nasab. Artinya Kiai Imaduddin ini sudah sangat luar biasa. Sudah menelusuri tentang nasab, khususnya nasab Ba'alwi sekarang ini. Tentunya tidak hanya sembarangan, bukan tidak ada referensi. Tentunya referensinya banyak sekali dari beberapa kitab, bahkan ratusan kitab. Nah, di sini
seyogianya para kiai, para ulama, para ustadz atau para pemirsa menyikapinya dengan bijak. Menyikapinya yang harus dengan bijak, apalagi itu jelas riset yang ilmiah. Ini harus lebih bijak lagi, dan harusnya kita mendorong, bukan malah menjatuhkan. Karena ini ilmu. Bahkan menurut saya, karena Kiai Imad ini adalah salah satu pengurus besar Nahdlatul Ulama, pengurus pusat Nahdlatul Ulama, ini akan menjadi suatu kebanggaan buat Nahdlatul Ulama terkait dengan adanya tesisnya Kiai Imad yang riset tentang masalah nasab dari Ba'alwi itu. Ini sangat luar biasa. Bukan dijatuhkan, bukan kalau kata orang Jawa bukan ngenyek, tapi justru harus didukung. Justru harus didukung, karena ini ilmiah. Dan ini akan jadi kebanggaan dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang namanya riset ilmiah itu, apalagi jelas ini buat tesis. Tesis itu untuk S3 berarti doktor, program doktoralnya. Ini bukan tanpa referensi. Pasti ada referensinya, dan mungkin referensinya dan sangat kuat referensinya. Kita orang-orang kayak saya, seperti orang awam, harus lebih bijak lagi menyikapinya. Bahkan kita sebagai orang NU harus mendukung. Kalau toh memang ternyata ada hasil risetnya itu betul, itu merupakan suatu kebanggaan. Luar biasa kebanggaan. Ada ulama muda dari NU yang bisa menerobos atau bisa menemukan dari hasil risetnya itu tentang masalah nasab salah satu golongan. Jadi jangan malah dijatuhkan, atau bahkan mungkin bisa dikatakan dilecehkan. Karena ini suatu kebanggaan menurut saya. Kebanggaan buat orang-orang NU, kebanggaan buat PBNU, dan kebanggaan buat masyarakat Indonesia pada umumnya. Ini ilmiah, ilmu. Lah, kalau misalnya salah satu para kiai, ini pasti berilmu. Dan insya Allah kalau sudah dipanggil kiai atau ulama, sudah pasti bisa dikatakan alim. Seyogianya menyikapi terkait dengan masalah tesisnya Kiai Imaduddin itu yang lebih bijaksana lagi. Karena ini ilmu yang ditelusuri ini adalah ilmu nasab. Dan kita yang bukan fadnya, atau para kiai yang bukan fadnya tentang masalah ilmu nasab, serahkan saja kepada ahlinya, kepada pakarnya. Dan dalam hal ini pakarnya diantaranya Kiai Imaduddin itu. Kita harus bisa lebih bijak lagi, harus mendukung. Kalau kita merasa warga NU, kalau kita merasa orang NU, harus mendukung apa yang dilakukan, apa yang dilaksanakan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani itu. Kita harus mendukung. Kalau misalnya ternyata hasil risetnya itu benar, ini suatu kebanggaan buat orang NU, bahkan kebanggaan buat masyarakat Indonesia. Dan kalaupun misalnya tidak benar, ya namanya riset. Riset itu penelusuran. Lah ini hasil risetnya sudah jelas, referensinya dari ratusan kitab, malah dingenyek, malah dijatuhkan. Ini sangat ironis sekali. Ilmu loh. Bagaimana orang itu bisa dikatakan berilmu, sementara sama ilmunya saja tidak menghargai. Ini bagaimana? Sangat ironis sekali menurut saya. Bagaimana bisa dikatakan dia itu orang yang berilmu kalau sama ilmunya orang lain itu beliau tidak menghargai, dia tidak menghargai. Ini apa bisa dikatakan ulama? Apa ini bisa dikatakan panutan? Kan tidak. Yang namanya jadi panutan, yang namanya kiai, ulama, ustadz, atau guru,
itu bisa dikatakan panutan. Lah, kalau sudah jadi panutan, ya harus lebih bijak. Harus lebih bijak untuk menyikapi suatu masalah. Apapun yang terjadi, harus lebih bijak. Kalau kita merasa bukan fannya, ya kita serahkan dengan pakarnya. Seperti yang tadi saya katakan, misalnya ada permasalahan tentang masalah fikih. Ya ulama-ulama atau kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang ahlinya di bidang shorof, itu yang menyerahkan ke ulama yang ahli fikih. Bukan kita malah ikut menyikapi yang bukan bidangnya. Mohon maaf, yang ada nanti malah diketawain sama santri-santri kecil. Diketawain sama santri-santri yang intelek. Ini mohon maaf sekali. Saya menyikapi seperti ini karena miris ngelihatnya. Bukannya merupakan suatu kebanggaan, bukannya didukung, malah dijatuhkan, malah dilecehkan. Ini sangat ironis sekali menurut saya. Dan yang terjadi saat sekarang itu banyak sekali seperti ini. Menyikapinya salah, cara menyikapinya yang salah. Kurang bijak menurut saya. Bahkan bukan kurang bijak, tidak bijak sama sekali. Bahkan menjatuhkan, boro-boro mendukung malah menjatuhkan. Ini sangat ironis. Padahal ini suatu kebanggaan, ini ilmu loh. Yang diriset oleh Kiai Imad itu adalah ilmu. Kita jangan melihat satu golongan. Kalau misalnya kita mau menyikapi sesuatu masalah, orang yang bijaksana, orang yang bijak menyikapi suatu masalah tidak memihak ke salah satunya, tetapi harus didukung apa yang dilakukan, apa yang dirisetkannya. Kalaupun benar hasil risetnya, itu merupakan suatu kebanggaan buat NU dan buat bangsa Indonesia. Dan kalau tidak benar, namanya juga riset. Riset itu apa? Penelusuran. Jadi saya harapkan pada para kiai, para ulama, para ustadz, bahkan para pemirsa, kita menyikapinya yang bijaklah. Jangan arogansi, kita jangan memihak ke salah satu hanya karena dekat dengan satu golongan, kita memihak ke satu golongan itu. Jangan seperti itulah. Karena ini ilmiah, ini ilmu. Kita menyikapi ilmu, tidak boleh menyikapi masalah ilmu, tidak boleh memihak ke salah satunya. Kita harus lebih bijak lagi. Apalagi ini merupakan kebanggaan sangat-sangat luar biasa menurut saya. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang menyinggung, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Tapi saya yakin saya tidak sengaja untuk menyinggung siapapun, dan saya tidak benci ke siapapun. Saya hanya pesan saja, barangkali lupa, namanya manusia tempatnya lupa dan dosa dan lupa. Maka dari itu saya hanya mengingatkan saja. Saya mohon maaf, kurang lebihnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.